Ada customer nyuci, sebenarnya tujuannya bukan mau nyuci. Karena orangnya sendiri punya cucian mobil. Ini infonya secara lisan kepada saya, mobilnya itu bersih, Pak. Bersih banget. Dia kesini karena nawarin anak-anak kerja di tempat dia, termasuk saya juga ditawarin. Ini supervisornya nih. Dia minta dicariin customer yang mau poles atau salon mobil. Kalau bisa nyari nanti per mobil mau dikasih uang sebesar 250.000. Ini uang fee. Emwas, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video Chris Emos. Dalam konten kali ini ada hal unik yang saya mau bahas. Kalau di video sebelumnya kemarin tentang karyawan yang diambil, ini videonya. Kalau Anda belum nonton bisa ditonton. Di ini ada yang menarik lagi. Terus terang datang merekrut orang. Motifnya apa? Ini nih, ada WhatsApp dari salah satu kru di satu cabang Emos. Saya bacakan, nanti saya sertakan di sini ya. Ada customer nyuci, sebenarnya tujuannya bukan mau nyuci. Karena orangnya sendiri punya cucian mobil. Ini infonya secara lisan kepada saya, mobilnya itu bersih, Pak. Bersih banget. Dia kesini karena nawarin anak-anak kerja di tempat dia, termasuk saya juga ditawarin. Ini supervisornya nih. Dia minta dicariin customer yang mau poles atau salon mobil. Kalau bisa nyari nanti per mobil mau dikasih uang sebesar 250.000. Ini uang fee. Jadi nanti kita tanya kebenarannya seperti apa. Kita ke Sunter, kita akan wawancarai kru yang memberikan laporan ini kebenarannya seperti apa dan kronologinya seperti apa. Gitu ya. Namun sebelumnya kita subscribe dulu yuk channel Chris Emos, kemudian dinyalakan lonceng notifikasi.
informasi. Coba Irfan ceritain informasinya apa kemarin tentang customer tuh. Dari awal sampai akhir coba. Nanti saya akan bahas ini. Nah ceritanya mobil masuk itu langsung ditawarin sama apa teman kita namanya Angga, ditawarin Poles. Ya. Nah, ditawarin. Nah terus dia enggak saya punya sendiri. Nah justru malah dia nawarin ke karyawan kita sendiri, nawarin balik. Dia punya apa Dia katanya? punya usaha salon mobil sama cuci mobil juga katanya. Oh, terus ke sini tujuannya ke sini? Tujuannya ke sini tuh nyari customer, pelangganan customer kita buat biar bisa datang ke salon dia. Tapi di sini nyuci. Di sini nyuci aja. Terus gimana? Nah, habis itu nawarin ke Andra dulu, ngomongnya ngomong gitu, kalau poles body biasa dapat ntar per mobilnya kita yang nyari dapat 100.000, kalau coating kita dapat 250.000. Ngomong gitu. Terus opinya ya. Jadi nanti kalau Andra misalnya dari karyawan sini ada yang dapat ngirim ke sana dikasih itu. Nah, terus habis Andra udah tahu nih orang ini berarti kesini cuma nggak niat nyuci, cuma nyari customer gitu. Nah habis itu sama Andra ditinggal. Nah dia ganti nyamperin saya. Terus ngomong sama kamu apa? Nawarin sama saya, nawarin semua apa, dan tanya dulu tentang pekerjaan di sini. Habis itu dia jelasin kerjanya tempat dia. Nah Nanyanya gimana coba? nanyanya, Mas di sini hitungannya gimana? Hitungannya persenan juga Pak sama karyawan. Nah terus nanya gaji saya juga. Nanya gaji saya, nanya saya di sini sebagai apa. Nah saya jelasin gini-gini, saya supervisor di sini. Nah terus dia nawarin itu, Mas ntar Mas kan di sini banyak pelanggan, kalau mau Mas nyari buat apa pelanggan buat mau salon mobil, ntar kalau dapat per mobilnya Mas saya kasih 250.000. Begitu. Terus? Nah habis itu dia ngomongin tuh, Mas kalau di sana saya, kalau di apa tempat saya salon mobil itu contoh poles mobil doang itu udah dapat sama poles mesin, diceritain semua sama dia. Nah, ntar customer nganterin mobil pas mau pulang juga dikasih fasilitas buat transport pulang begitu. Nah habis itu ya saya ikutin lah, dia ngobrol saya ikutin. Arahnya kemana? Ya saya yang penting. Tapi nawarin kamu kerja nggak? Nawarin kerja juga ya, Mas. Dia ngomong gini, saudara sama temen saya banyak usaha Mas. Nah Mas kalau mau minat catat nomor saya, ntar ikut saya aja, ngomong gitu Pak. Nah oh iya Pak, boleh ngomong gitu kan. Nomornya Mbak catat? Catat, ada ini nomornya. Nah di situ udah terus ngobrol biasa-biasa, udah orangnya pulang. Oh cuma sebatas itu? Cuma sebatas terus itu. setelah nunggu mobilnya sebelum selesai, orangnya di mana? Itu pas mobil lagi dikerjain, lagi divakum, lagi dilap, orangnya nawarin ke customer kini di sini yang lagi nyuci mobil. Di mana Di sini, di ruang tunggu sini. Di depan sini? Ya, depan nggak sampai ke dalam-dalam? Enggak berani dia ke dalam? Enggak berani. Terus? Nah di sini dia sempat saya videoin dikit, di sini dia nawarin buat poles di salon dia. Nah, saya sempat videoin dikit di sini. Ya saya sempat dengar ngomongnya sedikit sih. Ya sama yang diomongin ke saya, ngomong kalau coating di saya udah dapat poles mesin, ngomong gitu. Mesin udah dapat dibersihin juga. Intinya dia cari pelanggan di tempat cucian lain sambil nyuci mobil. Ya sambil nyuci mobil gitu. Gitu. Tapi kan nggak ada komplain, nggak ada apa kan dia? Nggak ada komplain, nggak ada. Dia nyuci aja gitu loh. Nyuci aja sebenarnya. Bayar biasa ya. Cuman dia ngelobi customer ini supaya customernya siapa tahu mau ke sana gitu. Dia bawa kartu nama bagi-bagi nggak? Nggak bawa kartu nama. Nah sama customer itu langsung di mesin saya juga bersih Pak. Kalau mau lihat mesin saya udah dibersihin tuh, ditunjukin sama customernya, tunjukin, buka mesin mobilnya dia, mesinnya dibuka, ditunjukin. Maksudnya ditunjukin hasil kerja sini? Hasil kerja di salon dia gitu. Oh, customernya juga ngikutin? Customer juga ngikutin, customernya juga dapat nomornya dia. Dia dapat. Jadi dia memang kerjanya, bukan kerjanya ya, dia memang kesini niatnya cari pelanggan untuk di usaha dia katanya. Ya. Tapi kan
kita juga belum tahu apakah dia punya Ya. usaha bener apa Ya, enggak. kita juga belum tahu. Nggak ada lagi? Nggak ada. Udah, itu aja. Udah itu aja. Jadi kronologinya memang seperti itu, Emosa. Sekarang saatnya kita mengomentari hal tersebut. Karena ini ada di sekitaran Embos, kita akan komentari hal ini. Itulah kenapa saya terus sampaikan kepada kita semua, kalau kita lihat dari mobil yang nyucinya, saya tidak expose mobilnya karena mobilnya itu CR-V, new CR-V yang paling terbaru, gitu kan. Dari potongan orangnya juga berduit. Ini kalau kita lihat secara kasat mata, berduit, mobilnya kategori mewah. Pasti bisa dong orang seperti ini buka cuci mobil dengan modal yang modal usaha cuci mobil pada umumnya bisa. Dan diinformasikan tadi katanya cuci mobilnya itu ada, usaha cuci mobilnya itu ada 2, di PIK sama di mana gitu kira-kira. Apalagi kalau kita dengar kata PIK, Pantai Indah Kapuk. Ini udah pasti lokasinya itu lebih mahal dari lokasi yang seperti Sunter, seperti Rawamangun, seperti Matraman. Itu kira-kira, itu menurut saya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah orang yang bisa buka cuci mobil belum tentu punya manajemen yang bagus untuk mengelola cuci mobil tersebut. Belum tentu. Ini contoh realnya yang sudah kita saksikan bersama di Embos Sunter ini. Ini contoh real, contoh yang sudah jelas ada. Jadi kita punya modal, punya duit, buka-buka aja. Bahkan ada yang mengucuk-ucui, gampang, buka cuci mobil itu gampang. Kalau cara kerjanya seperti ini manajemennya terus terang nggak bagus. Dari perspektif saya, kalau Anda bilang, ya ini Jakarta, bebas kita kerja. Ya sebebas-bebasnya kita kerja, ketika kita masuk ke cucian mobil orang, mempengaruhi customer di situ, customer yang sedang nyuci mobil dipengaruhi untuk datang ke cucian mobil kita. Mungkin nggak ada larangan atau hukum yang dilanggar, nggak ada. Tapi secara etika, nol. Ini etikanya boleh dikatakan sangat rendah, ngawur. Bukan Embos kok terus jadi marah, bukan seperti itu. Nanti pada dasarnya kembali kepada pelayanan kok. Orang yang sudah langganan di Embos, ketika lihat pelayanan Embos ini nggak bagus, nggak usah dipengaruhi pergi dengan sendirinya. Nggak usah kok dipengaruhi suruh datang ke tempat yang lain, suruh pindah langganan, nggak usah. Jadi ketika di Embos ini pelayanannya kurang baik, udah otomatis nanti akan pergi dengan sendirinya, udah otomatis. Jadi nggak usah dipengaruhi. Tapi ketika ada manajemen yang khusus atau bahkan ownernya sendiri yang datang ke tempat-tempat cuci mobil seperti itu dan mempengaruhi orang-orang yang di situ, terus mempengaruhi karyawannya yang di situ untuk kerja,
di tempat cucian mobil dia, saya mau katakan manajemennya ini manajemen amburadul dan nggak jelas. Nggak seperti ini cara ngerekrut karyawan, dan nggak seperti ini cara mencari customer. Ini dari perspektif M-Boss. Saya saksikan, beberapa kali saya saksikan bahwa saya sering sekali nyuci mobil ke tempat-tempat cucian mobil di Jakarta, bahkan di Indonesia, Jawa Timur, di Sumatera, di Lampung, di mana aja lah. Saya berkunjung di Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ketika saya berkunjung di satu daerah, saya pasti nyuci mobil. Ketika saya bawa mobil ya, saya pasti nyuci mobil. Tapi yang perlu dicatat, saya tidak pernah komplain. Tidak pernah untuk hasil kerja. Tidak pernah saya komplain. Apalagi mempengaruhi orang-orang, apalagi mempengaruhi customernya. Enggak pernah. Itu bukan tipe dan karakter saya untuk itu. Saya pengen tahu bagaimana kayak kebiasaan daerah ini nyuci mobilnya itu bagaimana. Oh, dari atas dulu atau dari bawah dulu. Itu aja sih. Saya ini yang saya mau tahu itu aja. Terus harganya berapa, pasaran cuci mobil di sana itu berapa. Itu aja. Itu yang mengasah saya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang cuci mobil. Itu aja, Mas. Nggak sampai separah. Terus lagi yang dikatakan tadi adalah karyawannya mau direkrut. Ditanyakan gajinya berapa. Tadi juga sudah simpan nomor telepon. Gitu. Ini yang saya mau katakan, pembajakan itu masih terus ada dan sering terjadi di cuci mobil. Itu terus ada dan selalu ada. Jadi tinggal kita bagaimana memanage karyawan kita aja. Jadi si Mas tadi, supervisor tadi, si Irfan tadi, kalau misalnya dia sewaktu-waktu menemui jalan buntu, tidak nyaman dengan perusahaan M-Boss, tidak nyaman dengan orang-orang, teman-teman sekerjanya, tidak nyaman dengan atasan, tidak nyaman dengan ownernya, dia bisa menghubungi orang tersebut. Gitu. Untuk ikut kerja, ya pasti diterima. Karena orang ini sangat membutuhkan orang. Gitu. Jadi nanti biasanya kalau sudah direkrut ke sana, dia akan mengaruhi customer-customer yang ada dipegang selama ini. Pak, sekarang saya ada di cucian ini. Kalau tidak keberatan kesini dong, main-main sekalian nyuci. Biasa aja seperti itu. Ya ini yang saya mau katakan bahwa kalau cara kerjanya merekrut karyawannya seperti ini karyawan biasanya nggak akan bisa bertahan lama. Saya bisa buktikan itu, bisa. Karena di awal M-Boss dibajak 9 orang yang di ujung Menteng dulu, nggak bertahan 1 tahun kok. Karwos yang membajak karyawan M-Boss ini bubar. Bubar, bener-bener bubar. Tinggal kerangka-kerangka doang. Ada yang udah kesana, kesini, bubar. Jadi nggak berjalan lagi. Ini cara kerja yang buruk menurut saya dalam kita menjalankan usaha cuci mobil. Makanya nggak jamin Anda ini orang berduit, nggak jamin Anda ini orang yang sudah punya modal, kemudian buka usaha cuci mobil gampang, saya punya duit, nanti gampang cari karyawan. Ini contohnya seperti ini, nggak gampang kerja seperti ini. Resiko loh, kalau ditegur oleh pemilik M-Boss misalnya atau supervisor atau itu, Pak nggak boleh cara kerja seperti ini. Kita kan bisa ada resiko nanti. Siapa tahu ada ketegangan dan lain sebagainya. Resiko kerja seperti ini. Diusir, resiko kan? Iya dong. Kalau customer ini kesulitan cari pelanggan seperti yang terjadi, ini bisa ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan cari pelanggan. Yang pertama karena mungkin dia nggak ada orang. Jadi mungkin tempat cucinya bagus, tempat cuci mobilnya bagus, keren, alat-alatnya yang canggih-canggih, yang paling oke, yang paling mahal, desain layoutnya keren, tapi karena orangnya nggak ada, customer datang ke situ misalnya mau salon mobil dengan harga yang murah yang seperti ditawarkan tadi, dapat fasilitas untuk towing dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Kenapa orang nggak mau? Mungkin nggak ada orang yang ngerjain, yang mengerjakannya nggak ada. Jadi perlu diantar orangnya, perlu diantar jemput begitu informasinya dari supervisornya. Mobilnya diantar, nanti mobilnya diantar ke workshop, nanti diantar pulang.
Bila perlu diantar pakai towing, saya antar pakai towing. Gitu. Dan kalau coating dapat gratis mesin. Gitu sepertinya. Tadi seperti itu kan. Tapi kalau nggak ada yang kerja, semurah apapun, kalau nggak ada yang ngerjain, dalam artian gini, misalnya dalam 10 mobil itu yang ngerjain cuma orang 2, kan yang 8 nunggu ngantri, gitu kira-kira. Baiklah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan melalui channel YouTube Chris Emos. Jadi tetap hati-hati, tetap menghimbau bahwa buka usaha cuci mobil itu perlu langkah-langkah awal yang sangat-sangat tepat, dan jangan sampai ada loh kita sudah keluarkan modal miliaran kemudian kita gagal dalam menjalankan usaha cuci mobil sampai ke pontang-panting dengan cari customer dan cari karyawan di cucian-cucian orang lain. Dan ini cara kerja yang nggak bagus. Mendingan Anda training dulu deh, training dulu di mana gitu untuk cara mengelola usaha cuci mobil yang benar. Makanya saya katakan bahwa nggak menjamin kok kita S1, S2, S3 mengelola usaha cuci mobil itu nggak menjamin itu. Karena yang kita hadapi hari-hari itu anak-anak yang tidak pakai SOP. SOP itu nggak tahu mereka SOP itu apa. Itu kan udah ada di video saya sebelumnya. Gitu. Jadi memang perlu skill, perlu pengalaman, dan perlu kesabaran dan kebijakan yang tepat. Itu yang perlu kita miliki sebagai owner atau sebagai pengelola usaha cuci mobil. Kalau kebijakan kita tidak tepat, misalnya berat sebelah, itu bisa mengakibatkan jalannya pincang juga nanti. Jadi benar-benar harus setiap situasi, keadaan, saat membutuhkan kebijakan kita harus benar-benar tepat dan akurat dalam mengeluarkan kebijakan. Kira-kira seperti itu. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang jenius, dan bukan orang yang intelektual, bukan. Tapi saya punya pengalaman dalam mengelola usaha cuci mobil. Itu yang saya bagikan di sini. Makanya jangan gegabah untuk buka usaha cuci mobil. Dan ketika Anda sudah membukanya, jangan menyerah. Jangan sampai kalah dan terus semangat. Kita nggak mau lagi ada orang yang jual alat-alatnya, sewanya mangkrak atau tanahnya mangkrak dan lain-lain. Jangan. Jalankan terus usaha cuci mobil. Karena apa? Pasar usaha cuci mobil di Indonesia sangat luar biasa. Coba perhatikan di jalan raya. Kendaraan itu, merek-merek kendaraan itu tambah terus tiap hari, tiap bulan. Kendaraan-kendaraan seperti apa? Mobil listrik, mobil mesin diesel, semuanya ada. Terus motor. Begitu banyaknya motor yang terus ada di Indonesia. Nah, itu kan salah satu potensi. Kenapa usaha kita nggak berkembang kalau target pasarnya banyak? Kan berarti ada yang salah di sana. Gitu, kira-kira. Ya, sampai jumpa dan terima kasih sudah saksikan video ini sampai habis. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.